Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita selalu dalam curahan rahmat Allah yang tiada henti-hentinya. Video ini kisah tentang perjalanan Nabi Muhammad ke Syam bersama kafilah dagang Quraisy. Silakan subscribe, like, komen, dan share. Pertimbangan Abdul Muthalib memilih Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad, bukan karena faktor ekonomi. Karena faktanya Abu Thalib termasuk kelompok ekonomi bawah dibandingkan saudaranya. Abu Thalib memiliki perasaan yang halus sekali, dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Hal inilah menjadikan Abdul Muthalib menyerahkan Muhammad dalam asuhan Abu Thalib. Abu Thalib sangat mencintai Nabi Muhammad, sama seperti Abdul Muthalib mencintai Nabi Muhammad. Kecintaan Abu Thalib kepada Nabi Muhammad melebihi kecintaannya terhadap anaknya sendiri. Abu Thalib hidup miskin, dan Nabi Muhammad bekerja sebagai penggembala domba dan kambing. Dari pekerjaan ini, Nabi Muhammad berupaya meringankan beban ekonomi keluarga Abu Thalib. Budi pekerti Nabi Muhammad yang luhur menambah kecintaan Abu Thalib kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad usia 12 tahun, Nabi Muhammad diajak ke Syam untuk berdagang. Ketika kafilah dagang Abu Thalib sampai di Bosra, sebuah tempat persinggahan para kafilah dagang. Di Bosra berdiri biara yang dihuni pendeta-pendeta Kristen dari masa ke masa. Ketika pendeta meninggal, yang lain menggantikannya, dan mewarisi semua yang terdapat dalam biara. Di antaranya, satu manuskrip kuno, tentang ramalan akan datangnya seorang nabi dari masyarakat Arab. Bahira pendeta yang sekarang hidup, benar-benar menguasai kandungan kitab tersebut. Ramalan ini membuat Bahira tertarik, seperti halnya Warakoh yakin Nabi datang pada masa hidupnya. Bahira melihat kafilah Arab, terjadi peristiwa hebat. Dari kafilah Arab tersebut, awan selalu bergelayut rendah bergerak pelan di atas kepala mereka. Saat kafilah berhenti, awan pun berhenti. Sementara itu ketika Nabi Muhammad berteduh di bawah pohon, maka pohon itu merundukkan dahan-dahannya di atas Nabi Muhammad. Biaranya baru memperoleh makanan, pendeta Buhaira mengundang kafilah dagang Quraisy untuk datang ke biaranya. Semuanya datang ke biara, hanya meninggalkan Muhammad untuk menjaga unta dan barang. Buhaira mendekati rombongan kafilah Quraisy, ternyata tak satu pun sesuai dengan penggambaran dalam kitab sucinya. Buhaira meminta, jangan sampai ada yang ketinggalan dari kafilah Quraisy. Rombongan kafilah dagang Quraisy menjawabnya, semua anggota kafilah sudah bergabung dalam biara. Yang tersisa hanya seorang laki-laki masih kanak-kanak. Pendeta Buhairo meresponnya, jangan memperlakukan dia seperti itu, biarkan hadir dalam perjamuan makan bersama. Abu Thalib dan lainnya saling menyalahkan atas kecerobohan mereka. Selama perjamuan makan, pendeta Buhaira memperhatikan Muhammad secara seksama. Pendeta Buhaira menemukan beberapa bagian wajah dan badannya sesuai dengan informasi dari kitab sucinya. Selesai santap makan, pendeta Buhaira bertanya dengan sopan tentang banyak hal kepada Nabi Muhammad. Pertanyaannya sekitar pola hidupnya, pola tidurnya, dan urusan kesehariannya. Nabi Muhammad menjawab dengan sopan dan sigap, karena menghormati pendeta Buhaira. Nabi Muhammad tidak ragu untuk melepas jubahnya, ketika diminta pendeta itu agar melihat tulang punggungnya. Buhaira sudah sangat yakin,
Namun kini Buhaira semakin yakin karena di tempat itu, di antara kedua punggung ada tanda kenabian yang persis digambarkan dalam kitab sucinya. Buhaira kembali ke Abu Tholib. "Apa hubunganmu dengan anak itu?" Ia bertanya. "Dia anakku," kata Abu Tholib. "Dia bukan anakmu. Tidak mungkin ayahnya masih hidup," tegas pendeta. Abu Tholib menjawabnya, "Dia anak saudaraku yang sudah meninggal ketika anak itu masih dalam kandungan ibunya." Jawaban Abu Tholib dibenarkan oleh pendeta Buhaira. Buhaira meminta Abu Tholib untuk tidak melanjutkan perjalanan, khawatir terancam keselamatannya oleh kaum Yahudi. "Demi Tuhan, jika mereka tahu seperti aku, mereka pasti berbuat jahat kepadanya."